lagi dengan Kak Agnes tentunya dalam edisi Cerita Sekolah Minggu. Apa kabarnya nih teman-teman? Kak Agnes harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun mungkin aktivitas kita yang begitu padat, sekolah kita juga begitu padat tugas-tugasnya. Tapi mari kita terus bersukacita dan tentunya terus menjaga kesehatan. Nah, kali ini kita juga akan terus belajar tentang integritas. Nah, waktu itu kan kita udah belajar nih tentang jujur kepada Tuhan. Kalau sekarang kita mau belajar tentang apa ya? Ya, kita mau belajar tentang jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala hal. Ayat hafalan kita terambil dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Nah, ayat ini berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Teman-teman hafalin ya. Oke, lanjut. Kita mau belajar cerita Alkitab yang membahas tentang jujur dalam segala hal. Teman-teman, kalau kita lihat ya di dunia kita sekarang ini, Kak Agnes mau nanya nih, pernah nggak sih teman-teman mendengar kasus-kasus penipuan yang ada di sosial media? Kalau teman-teman mungkin sekarang lagi mikir, yuk Kak Agnes mau tunjukin nih salah satu video yang menunjukkan suatu ketidakjujuran. Yuk kita lihat. Saat kita datang ke rumah oknum yang mengaku-ngaku sebagai polisi, kita sempat pertama ditemuin sama istrinya. Saya dari Polres, Bu. Bapaknya ada? Dari rumahnya. Iya. Bapaknya ada? Ada. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Polres, Ibu. Orang Nih, rame gini, Pak. Oh, iya. Bapaknya lagi nggak dinas ya, Bu? Enggak, Pak. Mas dulu ya, Pak. Nanti. Oh iya. Istrinya datang menyambut baik. Dia mengira kita adalah teman-teman suaminya, sama-sama polisi. Ganggu bentar, Pak ya. Gimana, Pak? Bisa ngobrol dulu, Pak. Ya, kalau Pak dinas di mana, Pak? Saya di Intel Narkoba, Polda Jabar, Pak. Intel Narkoba. Betul, Pak. Foto Bapak? Betul, Pak. Itu betul saya, Pak. Oh, Itu benar, Pak ya? fotonya kayak gitu, Pak. Angkatnya Bintara, tapi petnya Pamen, Pak. Ketika kami melihat adanya kejanggalan pada foto, kami berusaha untuk menanyakan bukti-bukti lain kepada tersangka. Tapi ini Bapak lagi nggak dinas atau lagi apa ini? Ya, kebetulan saya lagi lepas dinas, Pak. Oh, lepas dinas. Saya sama istri. Ibu selama ini tahu Bapak pernah dinas, pernah berangkat kerja? Pernah, Pak, pakai baju polisi. Pakai baju dinas? Iya, Pakai baju dinas. Yang membuat Bapak tinggal di sini terus Indramayu, sementara Bapak dinas di Polda Jabar. Kira-kira selain dokumen ini ya Pak ya, ada surat perintah lain atau apa? Ya, kami punya pimpinan. Kan di situ kan ada tantangan pimpinan saya. Ini foto Bapak. Tersangka tetap kekeh dan dia tetap bersikukuh bahwa dia adalah anggota polisi. Dia juga menunjukkan surat-surat berupa ID card dan surat keterangan atau surat perintah, dokumen ID yang Bapak tunjukkan kepada kita bahwa patut diduga Bapak, suami Ibu yang ngaku sama Ibu ini polisi, itu bukan polisi yang sebenarnya. Ayo gimana kemarin pinjam uang Ibu buat pendidikan? Iya, benar. Sekarang katanya ini ngaku-ngaku jadi polisi. Iya, benar, kemarin buat pendidikan. Saya kan udah minta sama... Oh pernah? Pernah, Pak. Iya. Dia pernah pinjam duit 10 jutaan. Bawa duit Iya. juga? Nah gini aja, Ibu nanti tolong antar dampingi anggota saya masuk untuk ngecek atau menggeledah di kamar Ibu. Sampean sih Ibu guru kita bayar. Jangan ngomong duit nih kita. Pendidikan. Kalau pendidikan. Foto sama pejabat yang menandatangani dua foto dia itu kita terindikasi ada editan-editan semua. Intinya banyak hal yang tidak sesuai dengan semestinya. Wih, Brimo. Bapak narkoba apa Brimo, Pak? Pendidikan, Pak. Pendidikan di mana, Pak? Pendidikan di mana? Kalau detail polisi umum, polisi Brimo. Pendidikannya di mana Bapak tuh? Di mana, Pak? Pendidikan. Bandung. Wah, ini editan, kamu editan kamu. Jangan gua aja tahu. Ini kamu. Ini editan kamu. Udah. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dengan barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh
terlapor pada saat di TKP di rumah kontrakannya itu, polisi kami berserta anggota melakukan upaya membawa tersangka ke Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bagian narkoba ya? Iya Pak. Ini surat-surat tugas kami seolah-olah dikeluarkan dari kantor BNN ya, untuk mencari korban. Iya. Di kuliah korban uang dari dinas sama kamu berapa juta ya? Nyatanya benar nggak ada pelatihan gitu? Kenyataannya memang sudah benar Pak. Saya yang minta itu alasan aja Pak, untuk pendidikan, untuk pelatihan Pak di Supaya dia percaya. Iya. Ketika ada oknum yang memanfaatkan status profesi Polri untuk mencari keuntungan sendiri, kita dari Polres Indramayu sangat menyayangkan. Itu saya edit Pak di warnet ya, dengan menggunakan kepala saya Pak. Namun datanya ada Pak Indonesia. Jadi kamu nggak punya seragamnya. Nggak punya. Dengan perbuatan kamu itu kan sudah jelas nih bisa merugikan orang ya. Ya. Terus juga untuk selanjutnya apakah kamu mau mengulangi perbuatan ini? Tidak Pak. Selanjutnya disusulkan kepada pihak polisian berkaitan dengan masalah yang menghadapi ini. Kami dari Polres Indramayu berharap kepada seluruh masyarakat tentunya harus lebih hati-hati dan waspada. Siapapun yang sudah ada indikasi tentang adanya penipuan atau mungkin hal yang semacamnya, segera melaporkan ke kepolisian terdekat. Tidak menutup kemungkinan untuk profesi-profesi lain yang mungkin bisa dijadikan modus oleh para pelaku. Nah teman-teman, gimana nih menurut teman-teman tentang video yang tadi? Sungguh menjadikan ya, kisah seorang bapak yang berbohong kepada orang-orang di sekitarnya, mengatakan kalau dia seorang polisi, padahal sebenarnya dia bukan seorang polisi. Menyedihkan sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, Kak Akros mau bertanya nih sama teman-teman. Teman-teman pernah nggak buat story atau status yang nggak sesuai dengan kenyataan? Melebih-lebihkan keadaan, atau bahkan memuat sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi, yang sebenarnya nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pernah nggak? Nah teman-teman, kali ini kita mau belajar tentang jujur dalam segala hal. Bukan cuma jujur kalau di depan papa mama, atau di depan teman dekat, atau hanya kepada Tuhan, tapi kita jujur dalam segala hal. Nah teman-teman, kali ini kita mau belajar suatu kisah kejujuran dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-28. Nah dalam pasal ini diceritakan ada seorang raja yang sangat-sangat berhikmat. Teman-teman tahu nggak namanya siapa? Ya, namanya adalah Raja Salomo. Nah teman-teman, Raja Salomo ini adalah raja yang sangat-sangat berhikmat. Tidak ada orang sebelum dan sesudah dia yang berhikmat seperti dia teman-teman. Nah pada suatu hari, pada saat raja sedang memerintah, datanglah dua orang ibu yang sedang membawa sebuah masalah, membawa suatu kasus kepada Raja Salomo. Mereka datang kepada raja. Jadi ada ibu A dan juga ibu B. Ibu A dan ibu B ini mereka baru saja melahirkan teman-teman, dan mereka memiliki seorang anak. Tapi teman-teman, ibu B adalah orang atau ibu yang anaknya meninggal karena dia telah menidurinya. Nah diam-diam apa yang terjadi teman-teman? Dia menukar anaknya dengan ibu A. Nah suatu pagi terjadilah ibu A menyadari bahwa anaknya ini kok sudah meninggal. Tapi dia sadar bahwa ternyata itu bukan anaknya dan ibu B telah menukar anaknya. Teman-teman tahu, akhirnya kasus ini, masalah ini dibawa di hadapan raja. Akhirnya si ibu A yang sebenarnya memiliki anak yang hidup ini, dia berkata kepada raja, "Raja, anakku yang hidup ditukar oleh ibu B ini, sedangkan sebenarnya ibu B ini anaknya sudah mati, tapi dia menukarnya." Nah, apa yang terjadi teman-teman kepada ibu B? Ibu B ini dia menyangkal, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa anaknya itu masih hidup dan ibu Allah yang berbohong. Wah, apa yang terjadi teman-teman ketika Raja Salomo mendengar hal ini? Pasti kalau teman-teman jadi Raja Salomo bingung ya, mana ibu yang jujur, mana ibu yang gak jujur teman-teman. Pasti Raja Salomo juga bingung. Akhirnya teman-teman,
karena Raja Salomo ini adalah raja yang sangat berhikmat, dia memiliki satu solusi atau jalan keluar. Nah, teman-teman pengen tahu nggak jalan keluarnya seperti apa? Teman-teman tahu, raja memerintahkan untuk mengambil pedang. Dan apa teman-teman? Mengambil bayi yang menjadi pertengkaran mereka, menjadi sumber pertengkaran dan permasalahan mereka. Raja mengambil bayi dan pedang. Katanya raja seperti apa? Lebih baik anak ini aku belah saja. Jadi yang sebagian untuk ibu A, yang sebagian lagi untuk ibu B. Supaya nggak bertengkar. Nah, ini adalah keunikannya teman-teman. Jadi mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Nah, ketika hal itu terjadi, ibu yang asli, ibu A, dia tidak tega teman-teman untuk anaknya dibelah dan dibagi kepada ibu B. Sedangkan ibu B setuju. Iya raja benar, lebih baik anak itu dibelah saja supaya adil. Gitu kata ibu B teman-teman yang bukan ibu aslinya. Nah, ibu A bilang nggak apa-apa, berikan saja ke ibu B biar dirawatnya. Jangan sampai membelah anak ini, kasihan. Nah, melalui jawaban dari kedua ibu ini, raja akhirnya mengetahui siapakah ibu yang sebenarnya teman-teman. Akhirnya apa teman-teman? Raja tahu bahwa ibu yang sebenarnya tidak akan pernah membiarkan anak tersebut mati atau bahkan sampai dibelah, dibagi dua. Pasti sang ibu tidak tega ya. Dan raja tahu bahwa itu adalah ibu kandung dari anak yang diperebutkan itu. Akhirnya apa teman-teman? Kejujuran itu menang dan raja memberikan anak itu kepada ibunya yang asli. Nah teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari kisah dua orang ibu yang bertengkar mengenai anaknya? Kita melihat ya, ternyata ibu yang jujur adalah ibu yang menang. Walaupun prosesnya menyakitkan teman-teman, harus jujur, dia harus ikhlas supaya dia tidak mengasuh anaknya daripada anaknya harus dibelah atau harus dibagi dua untuk berbagi kepada ibu B. Nah teman-teman, kita melihat ya, ternyata sekalipun kejujuran itu sangat sulit, walaupun kejujuran itu prosesnya sangat menyakitkan, tapi kita lihat hasil akhirnya teman-teman, bahwa kejujuran itu selalu membuahkan hasil yang menyenangkan teman-teman. Kita lihat ya hasil akhirnya bahwa anak itu kembali kepada ibu yang asli teman-teman. Nah teman-teman, mari kita melihat bahwa kejujuran itu meskipun sakit prosesnya, meskipun sulit kita melakukannya, tetapi kita tahu bahwa kejujuran itu berbuah baik. Berbuah baik teman-teman. Kita itu jujur dalam segala hal, bukan cuman jujur ketika ada papa mama kita saja, jadi kita berani jujur. Tetapi bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang paling dekat dengan kita semua pasti menggunakan sosial media ya, bahkan untuk kita belajar. Nah, kita menggunakan sosial media dengan jujur. Kita jujur di sosial media kita, mengatakan apa yang sebenarnya, membagikan sesuatu yang sebenarnya, sehingga hal itu tidak membawa suatu pertengkaran. Benar nggak yang terjadi sebenarnya? Kemudian kita juga melihat bahwa kita harus jujur. Kita bisa mengupload atau membagikan karya-karya kita, bukan kita menjiplak atau mengambil karya-karya orang lain dan mengatakan bahwa itu milik kita. Nah, itu adalah salah satu kebohongan-kebohongan yang terjadi di sosial media. Atau bahkan kita membuat sebuah story atau status yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan kita teman-teman. Sebenarnya keadaan kita A, tapi kita buat story atau status yang keadaan kita B. Nah, itu adalah salah satu ketidakjujuran dalam sosial media ya teman-teman. Nah teman-teman, banyak kisah-kisah dan contoh-contoh untuk kita hidup dalam kejujuran. Dan hal itu ingin menguji apakah kita terus hidup dalam kejujuran atau tidak. Nah itu tadi cerita firman Tuhan kita kali ini ya teman-teman. Mari kita bersama-sama hidup dalam kejujuran. Baik jujur kepada orang tua, jujur kepada sesama kita, jujur dalam segala hal. Terlebih yang paling penting teman-teman, kita jujur dalam segala hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu dia firman Tuhan yang bisa Kak Agnes bagikan. Semoga semakin menguatkan kita dan terus membuat kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dalam perilaku-perilaku kita. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya. Bye-bye.